Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan terkait korelasi Pearson. Di sini kami beranggotakan Kartika Wulandari Sulaiman, NIM H24190023 dan Novita Satyani H24190036. Nah, korelasi Pearson adalah suatu alat analisis statistik yang digunakan untuk melihat keeratan hubungan linear antara dua variabel yang skala datanya adalah interval atau rasio. Dengan rumus yang bisa dilihat pada layar, nah, jika hasil dari koefisien korelasi itu bisa bernilai positif ataupun negatif dan bisa berada pada rentang -1 dan 1. Nah, jika nilai korelasi Pearson itu mendekati -1 atau 1, maka hubungan keeratan dua variabel ini bisa dibilang semakin kuat. Tapi jika nilainya mendekati 0, maka hubungan keeratan dua variabel ini bisa dibilang sebagai lemah. Nah, di sini terdapat beberapa hubungan keeratan. Pertama, dari skala 0 sampai 0,2 itu menyatakan hubungan keeratan sangat lemah. Lalu dari skala 0,2 sampai 0,4 itu menyatakan hubungan keeratan lemah. 0,4 sampai 0,7 menyatakan hubungan keeratan cukup kuat, 0,7 sampai 0,9 menyatakan hubungan keeratan kuat, dan terakhir 0,9 sampai dengan 1 menyatakan hubungan keeratan sangat kuat. Nah, tanda positif dan negatif pada koefisien korelasi Pearson ini menunjukkan arah hubungannya. Jika koefisien korelasi bertanda positif, artinya hubungan dari kedua variabel itu berbanding lurus, di mana semakin tinggi nilai variabel X, maka nilai variabel Y juga akan semakin tinggi. Dan sebaliknya, apabila semakin rendah nilai variabel X, maka nilai variabel Y juga semakin rendah. Nah, apabila koefisien korelasi bertanda negatif, artinya hubungan berbanding terbalik. Nah, semakin tinggi nilai variabel X, maka nilai variabel Y semakin rendah, dan semakin rendah nilai variabel X, maka nilai variabel Y semakin tinggi. Baik, setelah tadi ya mendengar penjelasan mengenai korelasi Pearson dari rekan saya, kemudian di sini saya akan mencoba untuk mendemonstrasikan penggunaan SPSS untuk menganalisis adanya hubungan antara motivasi dengan kinerja menggunakan metode korelasi Pearson. Di sini saya sudah mempunyai sebanyak 53 data ya antara motivasi dan kinerja. Langsung saja kita mulai untuk demonstrasi korelasi Pearson-nya. Sebelum itu kita harus buka dulu aplikasi SPSS, kemudian masuk ke variable view. Nah, di sini untuk baris pertama kita beri nama X, dan baris kedua kita beri nama Y. Kemudian untuk baris pertama kita beri label dengan nama motivasi, dan untuk yang Y kita beri nama kinerja. Kemudian setelah itu kita masuk ke data view, lalu kita copy data yang sudah kita miliki. Di sini kita copy datanya. Kemudian kita masuk ke SPSS lagi, dan kita paste di sini. Nah, setelah datanya kita paste, kemudian untuk menganalisis korelasi Pearson-nya, kita klik Analyze, kemudian pilih Correlate, kemudian klik Bivariate. Setelah itu, kedua variabel ini kita pindahkan ke sisi kanan. Ini, kemudian kita checklist untuk Pearson, Tooth Tail, dan juga Flex Significant Correlation. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini kemudian muncul hasil analisis korelasinya. Nah, dari hasil ini terlihat bahwa nilai signifikansinya adalah sebesar 0,00, di mana nilainya ini lebih kecil daripada level signifikansi 0,01, maka dapat dikatakan bahwa antara motivasi dan kinerja ini memiliki hubungan yang signifikan atau memiliki korelasi yang signifikan. Kemudian dilihat dari Pearson correlation-nya memiliki nilai 0,463, di mana nilai ini positif, artinya hubungan antara motivasi dan kinerja ini hubungannya positif. Maka semakin tinggi motivasi, akan semakin tinggi juga kinerja yang diberikan oleh karyawan kepada perusahaan. Kemudian dapat dilihat juga bahwa di sini nilainya adalah 0,463, di mana apabila dilihat dari sini, nilai tersebut berada di rentang antara 0,4 sampai 0,7, di mana hubungan antara keduanya dapat dikatakan cukup kuat. Maka dapat disimpulkan ya dari hasil ini bahwa motivasi memiliki hubungan positif dengan kinerja dan hubungannya cukup kuat. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menyampaikan contoh terkait pengaruh antara umur
dengan kemampuan mengingat pesan. Nah, di sini tersedia data umur dari nomor 1 sampai nomor 15 dan disertai dengan skornya. Nah, dari data berikut ini kita copy ke SPSS-nya. Di sini dimasukkan paste, lalu dimasukkan pula labelnya untuk usia dan skor atau skor kemampuan mengingat. Nah, desimalnya bisa disesuaikan, lalu dapatlah nanti hasil seperti ini, dan kita gunakan analyze, lalu ke correlate dan bivariate untuk mencari korelasi Pearson-nya. Nah, ini dimasukkan ke variabel 2 ini, lalu dicentang Pearson-nya, detailed, dan fact significant correlation, dan klik OK. Nanti akan muncul hasilnya sebagai berikut. Nah, diketahui dari hasil ini bahwa kedua pengaruh tersebut signifikan karena berada di bawah level 1% atau 0,01. Nah, Pearson correlation sendiri bernilai minus 0,731. Artinya, variabel X itu mempengaruhi variabel Y secara tidak searah. Artinya, semakin besar variabel X, maka variabel Y-nya justru akan semakin menurun. Nah, dengan skor 0,731 atau bisa dikategorikan sebagai kuat seperti itu. Nah, bisa disimpulkan bahwa semakin besar usia, maka nilai skor kemampuan mengingat pesannya akan semakin lebih rendah. Begitupun sebaliknya, semakin rendah usia, maka skor kemampuan minat akan semakin tinggi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.